Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dirahmati Allah, sujud sebagai bentuk berserah diri pada Allah dan mengakui bahwa diri ini hanyalah hamba kecil serta tidak berdaya tanpa kasih sayangnya. Sujud syukur biasanya dilakukan seorang sebagai wujud terima kasih atas nikmat dan karunia yang luar biasa dari Tuhan. Melakukan sujud syukur hukumnya sunnah, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Namun tahukah kamu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sujud syukur saat mendengar kabar kematian seseorang? Siapakah orang tersebut? Seberapa jahatkah ia hingga Nabi bersujud ketika mendengar kabar wafatnya? Simak video berikut hingga akhir agar mendapat informasi yang lengkap mengenai dakwah Islam. Namun sebelumnya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan lonceng notifikasi mendengar berita kemenangan perang. Perang yang terjadi di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sebagian besar para sahabat bertujuan untuk mempertahankan kebebasan beragama. Atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemimpin Muslim dan umatnya diperbolehkan memerangi siapa saja yang menghalangi jalannya dakwah Islam. Dan ketika kabar kemenangan terdengar, tentulah kebahagiaan yang didapat. Dikisahkan dari Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Hawi Al-Kabir, diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an bahwa sesungguhnya dia sujud syukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika sampai padanya berita kemenangan di tanah Qadisiyah dan Yarmuk. Demikianlah beragam situasi yang darinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melakukan sujud syukur. Kemenangan Perang Badar. Perang Badar terjadi pada bulan Ramadan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah. Dikisahkan, datanglah seorang laki-laki yang membawa kabar tewasnya Abu Jahal dalam Perang Badar. Laki-laki tersebut mengatakan bahwa Abu Jahal tewas di tangan Mu'awwadz dan Mu'adzab, riwayat Bukhari dan Muslim. Untuk memantapkan hatinya saat mendengar kabar tersebut, si laki-laki diperintahkan untuk mengucap sumpah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak 3 kali. Dan setelah sumpah tersebut diselesaikan, barulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersujud, sebagaimana disebutkan dalam Al-Futuh dari Imam Muhammad bin Ishaq bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersujud ketika mendengar kabar kematian seseorang. Hadis riwayat Abu Daud. Pada masa Nabi, sujud syukur dilakukan ketika musuh-musuh Islam meninggal karena pada masa itu masih terjadi peperangan. Peristiwa tewasnya Abu Jahal dan sujudnya Nabi sebagai wujud syukur juga menjadi pelajaran amat berharga bagi kita. Ada orang-orang yang kematiannya ditunggu dan disyukuri oleh orang lain, sebab semasa hidup orang tersebut tidak memberi manfaat di sekitarnya. Ketiadaan mereka lebih diharapkan dibanding adanya. Kejahatan yang disebabkan Abu Jahal kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan umatnya.
Dalam Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri bersumber dari kitab Al-Rahiqul Makhtum diceritakan, Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan, apalagi takut. Justru dia menyakiti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan lisannya. Bahkan Abu Jahal juga menghalangi Rasulullah ketika hendak melakukan sholat. Suatu kali Abu Jahal melewati Rasulullah yang hendak melakukan sholat di sisi makom Nabi Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku larang engkau melakukan ini?" Dia mengancam beliau serta membentaknya, "Wahai Muhammad, dengan apa engkau akan mengancamku? Demi Allah, bukankah sesungguhnya aku adalah orang yang paling banyak memanggil berdoa di lembah ini, Mekah?" Maka Allah turunkan ayat, "Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah." Quran Surat Al-Alaq ayat 17 hingga 18. Tidak berhenti sampai di situ. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilempari kotoran unta di punggungnya saat beliau bersujud. Abu Jahal dan orang-orang kafir Quraisy itu pun tertawa melihat Rasulullah dalam keadaan tubuhnya penuh kotoran unta. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud yang melihat kejadian tersebut segera berlari menemui Fatimah putri Rasulullah. Fatimah pun segera membersihkan kotoran-kotoran itu dari punggung Rasul. Rasulullah kemudian bermunajat, menyerahkan segala apa yang telah diperbuat kaum Quraisy itu kepadanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Allah, aku serahkan urusan kaum Quraisy ini kepadamu." Rasul pun mengulang-ulang doanya itu sebanyak 3 kali. Maha besar Allah atas segala kuasanya. Munajat Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Abu Jahal dan teman-temannya meninggal dalam perang Badar. Sujud syukur Rasulullah dan para sahabat. Suatu ketika sahabat Rasulullah mendapati beliau tiba-tiba bersujud dalam waktu yang lama. Seusainya sahabat bertanya mengenai sujud tersebut. Rasulullah menjawab bahwa ia mendapati kabar mengenai pahala sholawat. Peristiwa tersebut diabadikan dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir oleh Imam Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Mawardi. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Auf yang berkata, "Aku keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di arah Baqi yang memiliki pohon besar di sana. Tiba-tiba Rasulullah sujud lama sekali. Ketika beliau selesai, aku bertanya kepadanya mengenai hal ini. Beliau menjawab, sesungguhnya Jibril alaihi salam mendatangiku dan memberi kabar gembira kepadaku bahwa siapa yang menyampaikan salawat untukku sekali, maka Allah akan menyampaikan salawat untuknya sebanyak 10 kali. Maka untuk hal ini aku sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Menikah dan menjadi menantu Rasulullah tentulah 2 hal yang sangat menggembirakan. Hal itu terjadi pada diri Sayyidina Ali radhiyallahu an ketika Rasul menikahkannya dengan Fatimah. Ketika Sayyidina Ali menghadap Rasulullah, tersenyum kepadanya lalu bersabda, "Wahai Ali, sesungguhnya Allah telah memerintahkanku untuk menikahkanmu dengan Fatimah, dan sungguh sekarang aku nikahkan dirimu dengan mahar 400 mitskal perak." Anas bin Malik berkata, Sayyidina Ali menjawab, "Sungguh aku ridha, menerima dengan sangat senang, wahai Rasul." Kemudian Ali tersungkur sujud syukur.
Suatu ketika Ali bin Abu Thalib diutus Rasul untuk menyambangi suku Hamdan di Yaman, dan atas izin Allah Subhanahu wa taala seluruh suku Hamdan masuk Islam dalam 1 hari saja. Sayyidina Ali radhiyallahu an lalu menuliskan kabar gembira tersebut kepada Rasulullah. Seusai membaca surat itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tersungkur sujud syukur kepada Allah. Sujud syukur merupakan salah satu bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Tuhannya yang telah dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Bukan hanya dicontohkan, Allah pun telah memerintahkan kepada hambanya untuk bersyukur. Sujud syukur yang dilakukan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diantaranya adalah ketika beliau menerima kabar kematian Abu Jahal. Abu Jahal adalah seorang pembesar kaum Quraisy yang selalu menghalangi Rasulullah dan umatnya dalam beribadah. Rasulullah dan para sahabat juga melakukan sujud syukur ketika menerima kabar mengenai pahala sholawat, berita pernikahan, serta ketika satu kaum menyatakan masuk Islam. Sahabat yang dirahmati Allah, mari kita selalu berbagi informasi kepada saudara-saudara di sekitar kita, seperti tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.